Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah, syukurillah, kita telah sampai di bagian keempat atau bagian terakhir dari sub materi kita, manajemen pemasaran bank syariah. Di 3 video sebelumnya, saya telah menjelaskan bagaimana aspek-aspek pemasaran dan aspek-aspek krusial dari jika ditinjau dari sisi internal perbankan. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai dukungan dan support dari sisi regulatornya atau dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Namun seperti biasanya sebelum kita lanjut jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah. Ini saya sadur dari www.ojk.co.id. Nah, di tahun 2010 teman-teman itu strategi pengembangan pasar perbankan syariah mempunyai visi. Yang pertama, industri perbankan syariah harus menjadi yang terkemuka di ASEAN, okay, atau di Asia Tenggara. Kemudian, yang kedua itu membentuk citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal. Jadi, bank syariah itu bukan hanya milik bank Islam, tetapi milik seluruh umat manusia. Jadi, citra baru itu yang ingin didorong, bahwa sebenarnya bank syariah itu bukan hanya milik umat Islam, milik semua umat manusia dan milik semua agama. Kemudian yang ketiga adalah memetakan pasar secara lebih akurat. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa ketika kita salah memetakan pasar, kita salah untuk penetrasi. Ketika kita salah untuk penetrasi, kita salah strategi, teman-teman. Kita harus petakan mana pasar sasaran, mana kita punya emotional market atau secara emosional atau secara agama sama, dan kemudian mana yang rational market. Mana yang orang-orang yang berpikir secara rasional, secara logik. Kita harus tahu dulu. Jangan sampai kita sembarang masuk pasar, akhirnya tujuan kita tidak tercapai. Selanjutnya adalah bagaimana kita mengembangkan produk-produk yang lebih beragam. Jangan hanya monoton dengan produk-produk itu terus. Apalagi sekarang sudah di era COVID ini. Ya berarti produk-produknya harus lebih yang universal, yang lebih real time dan up to date dan online gitu loh. Kemudian kita harus meningkatkan layanan. Nah, ini juga merupakan salah satu masalah bahwa di dalam COVID-19 sekarang ini bahwa layanan untuk tatap muka itu kan dibatasi. Makanya sudah ada beberapa perbankan itu, dan terutama perbankan syariah juga sudah mengadopsi cara bagaimana kita bertatap muka secara virtual ketika membuka rekening contohnya. Sudah ada beberapa bank. Nggak usah lah saya sebut banknya, teman-teman cari sendiri. Kemudian bagaimana kita memposisikan strategi komunikasi yang baru untuk memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank, teman-teman. Okay. Dia adalah mitra bisnis. Nah, kita harus mampu mensyiarkan siapa saja. Terutama yang penting itu dari internal bank dulu. Kemudian bisa bekerja sama dengan pesantren-pesantren. Bisa bekerja sama dengan universitas yang background-nya Islam. Sehingga stigma di luar sana bahwa bank syariah itu hanya bank saja, itu salah. Sebenarnya bukan. Ini loh, sama dengan bank konvensional. Dia menawarkan lain daripada yang lain. Sistemnya beda dengan sistem bank konvensional. Menawarkan layanan syariah, menawarkan sistem bagi hasil yang lebih, secara matematis lebih menguntungkan daripada sistem bunga. Itu yang harus, stigma atau citranya itu yang harus, mindsetnya itu harus berubah orang di luar sana. Oke. Nah, kemudian bagaimana visi roadmap pengembangan keuangan syariah Indonesia di tahun 2017 sampai 2019? Mewujudkan industri jasa keuangan syariah yang tumbuh dan berkelanjutan. Nah, bank syariah itu harus, atau industri jasa keuangan syariah itu harus bertumbuh, teman-teman. Yang tadinya satu cabang bisa menjadi beberapa cabang. Kemudian sustainable, jangan hanya sekedar bertumbuh, tapi nanti stagnan di situ. Harus mampu memberikan ide-ide yang cemerlang sehingga bisnisnya itu hanya akan bertumbuh. Kemudian bertumbuh dan dia harus berkeadilan, harus mampu adil, teman-teman. Selanjutnya harus mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Apa gunanya dia tumbuh, apa gunanya dia berkelanjutan, apa gunanya dia berkeadilan, tapi dia tidak memberikan kontribusi apa-apa bagi perekonomian. Itu adalah satu jasa yang fundamental sekali. Apalagi dengan kondisi sekarang ini, bagaimana kondisi pandemi. Ada relaksasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Salah satunya adalah memberikan relaksasi kelonggaran kredit. Nah, itu bank syariah harus mampu mengambil peran di situ. Apakah dia mensupport kebijakan dari OJK atau tidak? Walaupun benar era sekarang adalah era yang susah. Kita tidak bisa memukul rata bahwa semua nasabah itu apakah betul-betul terdampak COVID-19 atau tidak. Nah, dia harus memberikan kontribusi di sini.
harus selangkah lebih maju, memberikan ide-ide terobosan yang cemerlang. Nah, dengan demikian akan mampu menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Jika visi roadmap ini sudah jalan, teman-teman, mampu menuju terwujudnya Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Kenapa tidak? Kita umat Islam terbesar di dunia. Itu adalah modal dasar kita. Seharusnya ketika 80% itu semua menjadi nasabah perbankan syariah atau industri keuangan syariah, kita bisa menjadi nasabah pusat keuangan syariah di dunia, teman-teman. Okay? Nah, misi yang akan dilakukan dalam periode waktu 2017-2019. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketersediaan produk industri keuangan syariah yang lebih kompetitif dan efisien. Iya. Jangan monoton. Okay? Memperluas akses terhadap produk dan layanan keuangan syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Cabang diperluas. Okay? Jangan hanya di kota-kota besar, namun menebarlah ke seluruh Indonesia. Bertebaranlah di seluruh Indonesia. Kemudian meningkatkan inklusi, produk keuangan syariah dan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk memperbesar pangsa pasar. Inklusi di sini maksudnya kepemilikan produk. Jangan hanya seperti saya bahasakan tadi, hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu saja, tapi harus menyebar. Ya memang katanya harus ekstra kerja keras, teman-teman. Tidak bisa hanya berpangku tangan kalau memang mau melihat bank syariah atau industri keuangan syariah ini maju. Nah, visi sudah, misi sudah. Nah, sekarang bagaimana program unggulannya? Penguatan kapasitas kelembagaan industri jasa keuangan syariah. Nah, orang-orangnya itu diberikan pelatihan, ya kan? Kelembagaannya diperkuat, meningkatkan permodalannya, akses pasarnya, semua ditingkatkan. Kemudian peningkatan ketersediaan keragaman produk keuangan syariah. Jadi produk-produk itu jangan hanya monoton. Tersedia hanya, apalagi sekarang sekali lagi era COVID ini dibutuhkan produk yang cepat dan bisa diakses dari mana saja. Online sistemnya itu. Kemudian memanfaatkan fintech dalam rangka memperluas akses finansial teknologi. Jadi tanpa kita datang ke bank, ya orang di bagian barat sana kita bisa meminjam di bagian timur begitu loh. Karena finansial teknologi. Kemudian memperluas jaringan layanan keuangan syariah. Bukalah jaringan seluas-luasnya. Dengan adanya fintech ini sangat-sangat membantu karena kita kan di era 4.0 ini era teknologi digital, teman-teman. Jadi untuk yang konvensional itu kita sudah mulai pelan-pelan akan tinggalkan. Dan ini sangat terbukti ketika COVID. Orang sudah jarang datang ke kantor. Dia hanya bertransaksi dari rumah. Buka rekening pun dari rumah. Transfer pun dari rumah. Pesan makanan pun bayar lewat mobile digital banking. Nah, kemudian optimalisasi promosi harus betul-betul maksimal, teman-teman. Jangan hanya asal-asalan. Kemudian kapasitas sumber daya manusia, orang yang berada, the man behind the gun. SDM-nya itu harus betul-betul di-charge, betul-betul pengetahuannya itu harus ditingkatkan, teman-teman. Karena dia adalah kunci, adalah orang di garis terdepan. Kemudian meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam rangka pengembangan keuangan syariah. Jadi tidak bisa jalan sendiri-sendiri, itu yang tadi saya sudah bacakan di depan. Harus kerjasama dengan kampus-kampus, terutama kampus berbasis Islam. Kemudian kerjasama dengan pondok-pondok pesantren. Ya, sekolah-sekolah Islam. Jadi tidak dengan ulama, ya, tidak bisa perbankan syariah ini dia jalan sendiri, teman-teman. Harus dia bersinergi. Sekarang eranya era sinergitas. Tidak bisa kita hanya jalan sendiri-sendiri. Ini adalah program-program unggulan, ya, teman-teman. Setelah visi, misi dan program unggulan. Ini adalah keinginan dari otoritas jasa keuangan untuk mensupport peningkatan industri keuangan syariah. Nah, kita telah sampai di bagian terakhir daripada slide ini. Saya harap materi dari bagian pertama sampai bagian terakhir ini kawan-kawan mampu menyimak dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan kita diskusi di grup perkuliahan. Terima kasih. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.